بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة المستمعون الكرام، لا نزال في باب ما جاء أن بعض هذه الأمة يعبد الأوثان، وعرفنا أن المصنف رحمه الله تعالى شيخ الإسلام محمد عبد الوهاب عقد هذه الترجمة تحذيرا من الشرك ونصحا للعباد، لأن المسلم إذا علم أن الشرك لا بد أن يقع في الأمة، ولا بد أنه سيوجد في الأمة من يشرك بالله ومن يعبد الأوثان، هذا يحرك في القلب الخوف من الشرك والحرص على المباعدة عنه وعدم الوقوع فيه، وعلى البعد عن وسائله وذرائعه والأسباب المفضية إليه. فهذه الترجمة ينبغي أن نعلم أن المصنف رحمه الله تعالى عقدها نصحا للأمة وتحذيرا، لأن هذا الأمر الكوني القدري الذي دلت النصوص على أنه واقع ولا بد يقتضي أن يكون المرء على حيطة وحذر، ليكون مجانبا لهذه العبادة للأوثان، محاذرا من الوقوع في شيء من ذلك. وسبق أن أورد آيات تدل على وقوع عبادة الأوثان في الأمم التي قبلنا، ثم أتبعها بحديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لتتبعن سنن من كان قبلكم حذو القدة بالقدة. وأراد بذلك أن هذا الحديث دليل على أن ما كان موجودا قبلنا موجودا في الأمم التي قبلنا من أنواع الآثام والمحرمات، ويأتي في أخطرها وأشنعها الشرك بالله سبحانه وتعالى، سيوجد في الأمة، لأن هذه الأمة ستتبع سنن من كان قبلها حذو القدة بالقدة. ثم بعد ذلك ساق رحمه الله تعالى حديث ثوبان الطويل وهو في صحيح مسلم، ثم أيضا أورد زيادة في هذا الحديث رواها البرقاني في صحيحه، رواه البرقاني في صحيحه، وفيها موضع الشاهد من سياقة الحديث للترجمة، وهو أنه لا تقوم الساعة حتى تعبد فئام من الأمة الأوثان، وسيأتي بيان ذلك بإذن الله سبحانه وتعالى. Bismillahirrahmanirrahim. Segala puji bagi Allah Rabbul Alamin. Saya bersaksi bahwa tiada sesembahan yang berhak disembah selain Allah, dan bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah hamba dan rasulnya Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam semoga selalu terlimpahkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta keluarga dan seluruh sahabatnya, dan juga para pengikutnya hingga hari kiamat. Para pemirsa dan para pendengar Roja yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, dalam kesempatan kali ini kita masih membahas salah satu bab dari kitab Tauhid yang kemarin sebagiannya telah kita bahas, yaitu bab tentang kenyataan bahwa nantinya dalam umat ini ada orang-orang yang menyembah berhala-berhala. Dan kita semuanya tahu bahwa muallif rahimahullah membawakan bab ini adalah untuk tujuan agar kita
waspada, untuk memperingatkan kita agar kita waspada dari hal-hal tersebut, dan untuk tujuan menasihati umat Islam. Karena apa? Karena kaum muslimin apabila mereka telah tahu bahwa akan ada dari mereka orang-orang yang menyembah berhala, ketika itu mereka akan takut, mereka akan khawatir, mereka nantinya terjatuh ke dalam keburukan tersebut, keburukan yang paling buruk, yaitu kesyirikan, berbuat kesyirikan, menyekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka juga akan takut melakukan wasilah-wasilah yang mengantarkan mereka kepada kesyirikan. Dan muallif rahimahullah, sebagaimana pada kajian yang telah lalu, di dalam bab ini membawakan beberapa ayat yang menjelaskan tentang kaum-kaum yang telah lalu, bahwa mereka telah terjatuh ke dalam perbuatan menyembah kepada berhala-berhala. Setelah menyebutkan ayat-ayat tersebut, kemudian Syekh Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullah membawakan hadis la tattabi'unna sanana man kana qablakum, bahwa kalian umat Islam nantinya akan mengikuti langkah-langkah kaum-kaum yang telah mendahului kalian, hadwal qudzati bil qudzah, sebagaimana samanya bulu dari busur. Maksudnya bahwa langkah kalian mengikuti mereka nantinya akan sama persis. Ini menunjukkan bahwa tindakan-tindakan dari kaum ahli kitab nantinya juga akan dilakukan oleh kaum muslimin. Kemudian muallif rahimahullah nanti di sini akan membawakan hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Thauban radhiyallahu anhu, yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam kitab sahihnya. Hadis ini adalah hadis yang panjang, dan nantinya beliau juga akan membawakan hadis tambahan dari riwayat ini yang diriwayatkan oleh Al-Barqani di dalam kitab sahihnya. Insyaallah nanti kita akan membahas hadis yang panjang ini dengan lebih jelas. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa li Muslimin an Thawban radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala inna Allah zawali الأرض فرأيت مشارقها ومغاربها وإن أمتي سيبلغ ملكها ما زوي لي منها. يعدد في هذا الحديث صلوات الله وسلامه عليه جملة من الفضائل لهذه الأمة، وذكر عليه الصلاة والسلام من ذلك أن الأرض زويت له، أي جمعت وضمت إلى بعض أطرافها، فقرب البعيد حتى اطلع على البعيد مثل اطلاعه على القريب، أي نظر إلى الأمة ومواقعها من الأرض في مشارق الأرض ومغاربها، فأبصر ما تملكه أمته من أقصى مشارق الأرض إلى مغاربها. والله سبحانه وتعالى على كل شيء قدير. والله سبحانه وتعالى على كل شيء قدير. فزوي للنبي الأرض فرأى المشارق والمغارب، وأخبر أن ملك الأمة سيبلغ ما زوي له منها، وذكر المشارق والمغارب. ولهذا امتداد الأمة الإسلامية إلى جهة المشرق وجهة المغرب أكثر من امتدادها إلى جهة الجنوب وجهة الشمال. قال وأعطيت الكنزين الأحمر والأبيض،
أي الذهب والفضة، ويشير بذلك إلى كنوز قيصر وكنوز كسرى ملك الروم وملك الفرس. Mu'allif rahimahullah membawakan hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Thauban radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Innallaha zawaliyal ard." Bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah membentangkan kepadaku seluruh bumi. Fara'aitu masyariqaha wa magharibaha. Maka aku pun bisa melihat ufuk timur dan ufuk baratnya. Wa inna ummati sayablughu mulkuha ma zuyali. Dan sesungguhnya umatku nantinya kekuasaannya akan sampai ke tempat yang telah dibentangkan kepadaku. Wa u'titul kanzain al-ahmar wal abyad. Dan aku telah diberikan dua simpanan harta yang banyak. Al-ahmar wal abyad, yang berwarna merah dan berwarna putih. Di dalam hadis ini, para pemirsa dan para pendengar roja yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan beberapa fadilah, beberapa keutamaan pada umat ini. Bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditampakkan kepadanya bumi, seluruh bumi, dari ufuk timur sampai ufuk barat. Seakan-akan ufuk timur tersebut didekatkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, begitu pula ufuk barat didekatkan kepada beliau, sehingga beliau bisa melihat seluruh yang ada di ufuk timur dan ufuk barat seakan-akan di dekat beliau, seakan-akan di depan mata beliau. Dan beliau telah diperlihatkan daerah-daerah yang nantinya akan dikuasai oleh umatnya, dari ufuk timur sampai ufuk barat. Dan ini merupakan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, dan Allah Maha berkuasa atas segala sesuatu. Di dalam hadis ini juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengabarkan kepada kita bahwa nantinya kekuasaan kaum muslimin akan mencapai ufuk barat dan ufuk timur. Dan ini juga merupakan mukjizat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengabarkan hal ini dan kenyataannya memang demikian, bahwa tersebarnya agama Islam ke ufuk barat dan ke ufuk timur lebih banyak daripada tersebarnya agama Islam ke kutub utara maupun ke kutub selatan. Makanya di dalam hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan bahwa tersebarnya kaum muslimin akan menyebar ke ufuk timur dan ke ufuk barat. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan juga bahwa beliau telah diberikan harta simpanan yang sangat besar, yaitu harta simpanan berupa emas dan perak. Dan di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengisyaratkan bahwa harta yang merah adalah harta emas, dan harta emas adalah harta yang dimiliki oleh Kekaisaran Romawi. Sedangkan harta yang putih adalah harta perak yang dahulunya dimiliki oleh Kekaisaran atau dinasti Persia. Qala wa inni sa'altu rabbi لأمتي ألا يهلكها بسنة بعامة ولا يسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم فيستبيح بيضتهم وإن ربي قال يا محمد إذا قضيت قضاء فإنه لا يرد وإني أعطيتك لأمتك ألا أهلكها بسنة عامة
وألا يسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم فيستبيح بيضتهم ولو اجتمع عليهم من بأقطارها حتى يكون بعضهم يهلك بعضا ويسبي بعضهم بعضا. هذه الدعوة والمطلوب الذي سأله النبي صلى الله عليه وسلم لأمته هو من نصحه وحرصه لأمته على أمته صلوات الله وسلامه عليه، فأسأل الله ألا يسلط عليهم عدوا من غيرهم من الكفار فيستأصل معظم الأمة، وهذا معنى فيستبيح بيضتهم. فسأل الله ألا يسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم فيستبيح بيضتهم. وإن ربي قال يا محمد إذا قضيت قضاء فإنه لا يرد. سأل الله أن لا يهلكهم بسنة عامة يعني جدب وقحط عام يهلك الجميع، ولا أيضا يسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم يعني من الكفار فيستأصلهم ويقضي على جماعتهم. فقال الله عز وجل إني إذا قضيت قضاء فإنه لا يرد، وإني أعطيتك لأمتك ألا أهلكها بسنة عامة وألا يسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم فيستبيح بيضتهم ولو اجتمع عليهم من بأقطارها حتى يكون بعضهم يهلك بعضا ويسبي بعضهم بعضا، أي أن هذا الأمر يقع في الأمة بحيث يقع منهم أن يسبي بعضهم بعضا ويتسلط بعضهم على بعض ويكثر مثلا الخلاف والتفرق، ومع ذلك لا يزال الحق باقيا ولا تزال طائفة على الحق منصورة. هذا ما جاء في صحيح مسلم. ثم أورد رحمه الله تعالى زيادة في رواية البرقاني لهذا الحديث. Kemudian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan atau menyabdakan, wa inni sa'altu Rabbi li ummati alla yuhlikaha bisinatin bi'ammah, bahwa sesungguhnya aku telah memohon kepada Rabbku untuk umatku agar dia tidak membinasakan umat Islam dengan kekeringan yang menyeluruh. Wa alla yusallita alaihim aduwan min siwa anfusihim, dan aku juga meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar dia tidak menjadikan atau mengalahkan umatku dengan musuh dari selain mereka. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meminta agar umatnya tidak dikalahkan oleh selain mereka. Sehingga apa? Sehingga mereka akan menumpas habis umatnya, umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau menyabdakan, wa inna rabbi qal, sesungguhnya Rabbku telah mengatakan kepadaku, ya Muhammad, idza qadaitu qada'an fa innahu la yurad. Wahai Muhammad, apabila aku telah berkehendak dengan suatu keputusan, maka kehendakku tidak akan tertolak, tidak akan dihentikan oleh siapapun. Wa inni a'taituka li ummatika alla uhlikaha bisinatin 'ammah. Aku telah memenuhi doamu bahwa umatmu tidak akan dibinasakan dengan kekeringan yang menyeluruh. Wa alla usallita 'alaihim 'aduwan min siwa anfusihim fayastabiha baydatahum. Dan aku juga telah memenuhi doamu agar aku tidak mengalahkan umatmu dengan perantara musuh dari selain mereka, sehingga umatmu akan ditumpas habis oleh mereka. Walau ijtama'a alaihim man biaqtariha, walaupun umatmu diserang oleh semua orang yang ada di dunia, hatta yakuna ba'duhum yuhlika ba'dahum,
keadaan itu akan terus seperti itu hingga mereka saling membinasakan, hingga umatmu saling membinasakan antara satu dengan yang lainnya. Wa yasbiya ba'duhum ba'da, dan hingga mereka saling menyandra satu dengan yang lainnya. Para pemirsa, para pendengar roja yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hadis ini menunjukkan kepada kita semuanya betapa semangatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk memperjuangkan umat ini. Sampai-sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memikirkan keadaan umatnya. Beliau berdoa meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar umatnya tidak dibinasakan dengan kekeringan yang menyeluruh sehingga umatnya akan binasa semua. Beliau juga meminta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk kita semuanya agar umat Muslim atau umat Islam, agar kaum muslimin tidak akan dikalahkan oleh musuh-musuh yang berada di luar mereka, tidak dikalahkan oleh orang-orang kafir. Sehingga ketika mereka dikalahkan orang kafir, tentunya orang-orang kafir tersebut akan menumpas mereka semuanya. Rasulullah tidak ingin hal itu terjadi, sehingga Rasulullah meminta dengan permintaan ini. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala pun yang maha pemurah telah mengijabahi doa tersebut. Allah mengatakan dengan jelas bahwa Dia tidak akan membinasakan umat ini dengan bencana kekeringan yang menyeluruh. Dan Allah Subhanahu wa taala juga akan menjaga umat ini, akan membela umat ini dari serangan musuh-musuhnya. Umat Islam tidak akan dikalahkan oleh orang-orang kafir, tapi mereka akan dikalahkan oleh mereka sendiri ketika mereka saling membinasakan satu dengan yang lainnya, ketika mereka akan saling menyandera satu dengan yang lainnya. Ketika itulah umat Islam akan kalah. Qala rahimahullah رواه البرقاني في صحيحه وزاد. وهذه الزيادة أيضا خرجها الإمام أبو داود في سننه وغيره من أئمة أهل العلم. قال وإنما أخاف على أمتي الأئمة المضلين. وهذا فيه شدة خوف النبي عليه الصلاة والسلام على الأمة من دعاة الضلال وأئمة الضلال وعلماء الضلال، فإن هؤلاء خطرهم على الأمة خطر عظيم. بل ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن أخوف ما أخاف على أمتي الأئمة المضلين. فوجب على المسلم أن يكون متنبها لهذا الأمر، وأن يكون في غاية الحذر من دعاة الضلال وأئمة الباطل، لأن النبي عليه الصلاة والسلام خاف على أمته منهم خوفا شديدا. Kemudian Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahhab membawakan tambahan yang dibawakan atau disebutkan oleh Al-Barqani di dalam kitab sahihnya. Dan tambahan ini juga diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dan yang lainnya rahimahumullahu jami'an. Tambahan tersebut berbunyi wa innama akhafu ala ummati al-a'immatul mudillin. Dan sungguh yang aku takutkan terhadap umatku adalah para pemimpin yang menyesatkan. Para pemimpin yang menyesatkan. Ini menunjukkan kepada kita semuanya bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ingin memperingatkan kepada kita semuanya agar kita waspada kepada pemimpin-pemimpin yang menyesatkan. Dan pemimpin ini mencakup pemimpin dunia maupun pemimpin agama. Oleh karenanya hendaknya kita berhati-hati, jangan sampai kita tersesat karena para pemimpin tersebut. Hendaknya kita jangan sampai tersesat karena pemimpin-pemimpin tersebut yang menyesatkan kita. Qala wa idza waqa'a 'alaihim as-sayf lam yurfa' ila yawm al-qiyamah. ووقوع السيف أي في الفتن، وهذا لما وقع بقتل عثمان في فتنة مقتله رضي الله عنه لم يرفع وبقي
لكنه يقل تارة ويكثر أخرى. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa idza waqa'a 'alaihimus sayf lam yurfa' ila yaumil qiyamah." Apabila pedang telah terhunus atas mereka, dihunuskan pedang kepada para pemimpin, maka hunusan pedang tersebut tidak akan diangkat hingga hari kiamat. Dan maksudnya pedang yang terhunus adalah ketika terjadi fitnah, ya, ketika terjadi pemberontakan terhadap para pemimpin tersebut. Dan ini telah terjadi di zaman kekhalifahan Utsman radhiyallahu anhu. Ketika itu terjadi fitnah yang sangat besar, pemberontakan. Setelah itu terjadi pemberontakan terus, tidak diangkat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun adanya pemberontakan tersebut kadang banyak, kadang sedikit, namun tidak akan habis sampai hari kiamat. قال ولا تقوم الساعة حتى يلحق حي من أمتي بالمشركين حتى تعبد فئام من أمتي الأوثان. لحوق الحي من الأمة بالمشركين أي القبيلة، وجاء الحديث في سنن أبي داود بلفظ حتى يلحق قبائل من أمتي بالمشركين، ومعنى لحوقهم بهم أي أنهم يرتدون برغبتهم ويلحقون بدينهم دين أهل الشرك. قال وحتى تعبد فئام من أمتي الأوثان أي حتى يرجع الشرك في الأمة، وهذا فيه الرد على من أنكر وقوع الشرك، لأن الحديث صريح في ذلك. ومثله في الصراحة في إثبات هذا الأمر قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة حتى تضطرب إليات دوس على ذي الخنصة، والحديث الذي في صحيح مسلم لا يذهب بالليل والنهار حتى تعبد اللات والعزى. فهي أحاديث صريحة في إثبات وقوعه. وعرفنا فيما سبق أن هذه الأحاديث التي جاءت مثبتة لوقوع الشرك وفيها شاهد للترجمة إنما جاءت للتحذير من الشرك والإنذار منه والنصح للأمة. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wala taqumus saa'ah hatta yalhaqa hayyun min ummati bil musyrikin." Dan hari kiamat tidak akan tegak, tidak akan datang sehingga ada suatu kabilah dari umatku yang mengikuti kaum musyrikin. Wa hatta ta'buda fi'amun min ummatil awthan, dan hingga kelompok-kelompok dari umatku menyembah berhala-berhala. Di dalam hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengabarkan kepada kita dengan kabar yang sangat jelas bahwa nantinya akan ada dari umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mengikuti kaum musyrikin. Mengikuti kaum musyrikin dalam agamanya dengan berbuat kesyirikan, dan juga di antara mereka nantinya akan ada orang-orang yang menyembah berhala-berhala. Di dalam hadis lain ada penjelas yang lebih tegas. Dalam riwayat Abu Dawud, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Hatta yalhaqa qabailu min ummati bil musyrikin." Sehingga maksudnya tidak datang hari kiamat sehingga ada kabilah-kabilah dari umatku yang mengikuti kaum musyrikin, bahwa nantinya mereka akan mengikuti agama kaum musyrikin, dan agama kaum musyrikin adalah agama kesyirikan. Dan di sana juga ada hadis-hadis lain yang sangat tegas yang menjelaskan bahwa nantinya memang ada di antara kaum muslimin yang mengikuti langkah-langkah kaum musyrikin. Di antaranya hadis yang dalam Sahihain, la taqumus sa'ah hatta tattariba
alayat daus ala dzil khulasah. Tidak tegak hari kiamat. Hari kiamat tidak akan datang sampai umatku mengikuti kabilah Daus. Dan di dalam Sahih Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yathabul lail wan nahar hatta tu'badul Lat wal Uzza." Tidak akan hilang malam dan siang. Maksudnya hari kiamat akan datang. Hari kiamat tidak akan datang sehingga berhala Lata dan berhala Uzza nantinya akan disembah oleh umatku. Hadis-hadis yang sangat tegas, sangat jelas menjelaskan bahwa nantinya akan ada dari umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mengikuti kaum musyrikin. Mereka akan melakukan ibadah-ibadah yang penuh dengan kesyirikan. Dan ini merupakan bantahan yang sangat kuat bagi mereka yang mengingkari adanya tindakan kesyirikan dalam tubuh umat Islam. Qala rahimahullah, qala sallallahu alaihi wasallam, wa innahu sayakun fi ummati kadzabun 30 kulluhum yaz'um annahu nabi wa ana khatamun nabiyyin la nabiyya ba'di. وهذا أيضا من الأمور التي ذكرها النبي عليه الصلاة والسلام من باب التحذير، وأنه سيوجد في الأمة من يدعي النبوة وأنهم يبلغون هذا العدد 30. والمراد بمن يبلغون هذا العدد أي ممن تكون لهم شوكة وقوة وظهور وتكون لهم شبهة ظاهرة. أما مطلقا فهم كثير جدا، يجاوزون هذا العدد بكثير، مثل بعض الناس يصاب بخبل في عقله أو يتعاطى شيء من المخدرات ثم يقول أنا نبي أو يقول إنه كذا. هذا يحصل كثير جدا، لكن المراد بهذا العدد ممن تقوم لهم شوكة ويكون لهم شبهة ظاهرة ويكون لهم سطوة وظهور. قال إنه سيكون في أمتي كذابون 30 كلهم يزعم أنه نبي وأنا خاتم النبيين لا نبي بعدي. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyabdakan, wa innahu sayakunu fi ummati kadzabuna 30 kulluhum yaz'um annahu nabi. Bahwa nantinya akan ada di umatku ini 30 pendusta, semua mengaku bahwa dirinya nabi. Wa ana khatamun nabiyyin, padahal aku adalah penutup kenabian. La nabiyya ba'di, dan tidak akan ada nabi setelahku. Perkara-perkara yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini adalah sebagai peringatan kepada kita semuanya. Sebagai peringatan kepada kita semuanya bahwa nantinya akan ada 30 pendusta di dalam tubuh umat Islam. 30 pendusta tersebut semuanya mengaku sebagai seorang nabi. Apabila kejadian tersebut telah nyata, maka jangan sampai kita mengikuti mereka. Jangan sampai kita membenarkan mereka, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan hal ini agar kita menjauhi orang-orang tersebut dan agar kita selamat dari syubhat-syubhat mereka. Perkataan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ada 30 pendusta, kadzabun 30 pendusta. Ini adalah 30 pendusta yang mempunyai pengikut yang sangat banyak. 30 pendusta yang mempunyai kekuatan yang terlihat, mempunyai syubhat yang sangat kuat. Ini jumlahnya ada 30 pendusta. Adapun pendusta dalam tubuh umat ini, maka mereka sangat banyak sekali. 30 pendusta yang tidak demikian sifatnya, maka sangat banyak sekali ada pada umat ini.
Intinya jumlah 30 pendusta di sini yang dimaksud oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah 30 pendusta yang benar-benar kelas berat. Mereka mempunyai pengikut yang sangat banyak, mereka mempunyai kekuatan, mereka juga punya syubhat yang sangat kuat. Nantinya ada 30 orang. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan wa ana khatamun nabiyyin, bahwa beliau adalah penutup kenabian. Jangan sampai kita mempercayai pengakuan mereka sebagai nabi, karena Rasulullah telah menegaskan dengan sangat tegas bahwa beliau adalah penutup kenabian, sehingga tidak ada nabi setelah beliau. ثم ختم عليه الصلاة والسلام هذا الحديث بقوله ولا تزال طائفة من أمتي على الحق منصورة لا يضر من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله تبارك وتعالى. وهذا فيه إخبار النبي عليه الصلاة والسلام أن الخير لا يزال باقيا ولا يزال له حملته ورجاله ودعاته إلى قيام الساعة. فهذا فيه بشارة للأمة بأن الحق لا يزول بالكلية، بل لا تزال عليه طائفة من الأمة. أما أن يمحو أو يمحى أثره ولا يوجد له حملة، هذا لا يحصل، بل لا يزال طائفة من أمته عليه الصلاة والسلام على الحق منصورين لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله. هذا فيه تأييد الله لهم وإعانته لهم وحفظه لهم وتسديده لهم لما وفقهم له سبحانه وتعالى من العناية بالعلم الشرعي المؤصل المستمد من كتاب الله وسنة نبيه، وقيام منهجهم على المعتقد الصحيح المتلقى من الكتاب والسنة، والتعظيم للنهج المبارك نهج السلف الصالح رضي الله عنهم وأرضاهم. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menutup sabdanya dengan perkataan beliau, dengan sabda beliau, wala tazalu ta'ifatun min ummati 'alal haqqi mansurah. Dan akan terus ada segolongan dari umatku yang berada di atas kebenaran. Mereka akan selalu menang di atas kebenaran. La yadurruhum man khadhalahum wala man khalafahum. Tidak akan membahayakan mereka orang-orang yang mengkhianati mereka dan orang-orang yang menyelisih mereka. Hatta ya'tiya amrullah tabaraka wa ta'ala. Sampai datang keputusan Allah Subhanahu wa ta'ala, sampai datang hari kiamat. Ini adalah kabar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa kebaikan atau kebenaran akan terus ada, dan akan terus ada orang-orang yang memperjuangkan kebenaran tersebut, memperjuangkan kebaikan tersebut. Akan ada para pejuang-pejuang kebaikan, akan ada pejuang-pejuang kebenaran sampai hari kiamat. Oleh karenanya kebenaran tersebut tidak akan hilang. Dia akan selalu ada sampai hari kiamat. Sehingga tidak mungkin kita mengatakan bahwa kebenaran di suatu waktu akan hilang sama sekali. Ini tidak mungkin terjadi, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengabarkan kepada kita hal ini, bahwa kebenaran akan selalu ada pada umat Islam. Ini menunjukkan juga bantuan Allah Subhanahu wa ta'ala, bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala menguatkan umat ini dengan taufik-taufik yang diberikan Allah Subhanahu wa ta'ala kepada umat ini, kepada sebagian umat ini, untuk terus membawa kebenaran dengan cara menuntut ilmu syar'i, dengan mereka menggunakan atau berada di atas manhaj yang sahih yang mereka ambil dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari para sahabatnya dan para salafus saleh, dan dengan mengagungkan sumber-sumber
yang murni, sumber-sumber Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena kekuatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, karena penjagaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada sebagian umat Islam ini, sehingga kebenaran akan terus ada hingga hari kiamat. يستفاد من هذا الحديث أهمية الحذر من الشرك وأهمية الحذر من دعاة الباطل وأهمية المعرفة بدعاة الحق وحملته للإفادة من علومهم وهداياتهم المؤيدة بالحجة والبينة من كلام الله وكلام رسوله عليه الصلاة والسلام. وعلى المرء أن يديم دعاء الله بأن يوفقه لسديد القول وصالح العمل، فإن التوفيق بيده وحده لا شريك له. وبهذا نصل إلى خاتمة هذه الحلقة، وإلى أن ألقاكم على خير في حلقة قادمة إن شاء الله. أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Para pemirsa dan para pendengar Roja yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, hadis ini juga menjelaskan kepada kita semuanya pentingnya kita untuk waspada dari kesyirikan, pentingnya kita untuk waspada dari para pejuang kesyirikan atau para pembawa bendera kesyirikan dan sarana-sarana yang menuju atau dapat mengantarkan kita kepada kesyirikan. Di dalam hadis ini juga terdapat pelajaran yang sangat berharga tentang pentingnya kita mengetahui para pejuang kebenaran, pentingnya kita mengikuti mereka sehingga kita bisa selamat dari tindakan-tindakan yang menyesatkan kita. Kita bisa selamat dari ajaran-ajaran yang bisa menjerumuskan kita kepada kesyirikan. Dan hendaklah setiap orang dari kita selalu berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar diberikan taufik, agar dijauhkan dari hal-hal yang bertentangan dengan syariat Islam, terutama adalah kesyirikan. Sekian para pemirsa dan para pendengar Roja yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kita sudah sampai pada penghujung dari kajian ini. Saya memohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala, mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala menyelamatkan kita dari hal-hal yang dapat menyesatkan kita, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala selalu memberikan taufik kepada kita semuanya berada di atas jalan yang benar. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Astaudiukumullah. Wassallallahu wasallam wa baraka ala nabiyina Muhammad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.